one of the 7 types of rest. Many of us are going through life thinking we have rested because we have slept, but in reality, we are missing out on the other types of rest that we need. The result is a culture of high-achieving, high-producing, chronically tired, burned-out individuals. Many of us are suffering from a rest deficit because we do not understand the power of rest. Rest is the most underused, chemical-free, safe, and effective alternative therapy available to us. Every activity you do requires energy, and most of that energy is not merely physical. When your boss calls you into the office to discuss a problem, you fill yourself with a potential conflict, and in doing so, you draw from your emotional and social energy. When you're stuck in traffic, you're using mental and sensory energy to process your surroundings. And when your team asks for your car keys, you draw from your creative and spiritual energy as you pray for a great excuse to say no. The first step to conquering your rest deficit requires you to identify where you're using the most energy in your day. Then, you can focus your attention on getting the type of rest needed to restore those specific areas. Rest should equal restoration in one of the 7 areas. If your definition of rest is comprised of sleeping or lying on the couch binge watching an entire season of a TV series, you leave yourself open to chronic exhaustion. It is no surprise that the workplace is a major source of stress. In a recent study led by Deloitte, it indicated that the majority of workers have no passion for their jobs. In one report, over half of those surveyed believe their jobs to be the reason for their insomnia. According to a Stanford study, the workplace is estimated to be the 5th biggest cause of death in the United States. I believe our lack of passion, our sleepless nights, and our overwhelming fatigue are all the results of our uncorrected rest deficit. So once you identify that you have a rest deficit, the next step is to learn about the 7 types of rest and how to get more of each of them. Do you know that coworker who comes to work every day with a huge cup of coffee? He's often irritable, easily distracted, and has a difficult time concentrating on his work. He struggles to brainstorm new ideas and is constantly forgetting things. He seems like he's just going through the motions to get a paycheck. When he goes home at night to go to sleep, he has a hard time turning off his brain as conversations from the day fill his thoughts. Eventually, he does fall asleep, but despite sleeping 7 to 8 hours, he wakes up feeling as if he never... Have you ever tried to fix your chronic lack of energy by getting more sleep to wake up still feeling exhausted? Pernah nggak kita merasa mencoba memperbaiki kekurangan energi? Jadi ketika kita lack of energy, ketika kita merasa energi kita itu berkurang, ya, artinya capek, nggak ada energi, lemas, ya, lelah gitu ya. Nah, kemudian kita solusi yang terpikirkan ketika capek apa? Tidur, ya, tidur, getting more sleep. Pengen atau capek orang teh hayang teh naon? Ya, sare we jeung sare kan. Solusi yang terpikirkan oleh ketika capek apa? Tidur. Nah, istirahat itu identik dengan tidur gitu. Nah, tapi pernah nggak ketika kita capek, ya, kemudian kita tidur malah nggak bisa tidur, atau ketika tidur pun bangun tidur malah pusing, tetap lelah gitu ya. Jadi when we wake up, we are still feeling exhausted. Kita merasa masih
ya lelah, masih capek gitu. Justru kadang-kadang ada yang efeknya jadi insomnia, nggak bisa tidur. Ada yang memang efeknya jadi bisa tidur pun itu tidak menghapuskan rasa lelah kita. Nah, if that's you, here the secret. Nah, jika itu adalah kamu, itu adalah kita, maka ya ini rahasianya, bahwa kita harus tahu sleep and rest are not the same thing. Ya. Kita harus tahu bahwa tidur dengan istirahat itu adalah nggak sama gitu. Kita sering menyamakan, mengidentikan istirahat itu dengan tidur. Besok istirahat, dalam pikiran kita apa? Tidur aja sok, gitu kan? Jadi sleep and rest are the same thing. Kita selalunya berpikir seperti itu. Padahal sleep and rest are not the same thing. Bahwa tidur dengan istirahat itu nggak sama gitu. Ya. Tidur dengan istirahat adalah nggak sama. Nah, jadi itu yang harusnya, sehingga kita harus tahu bahwa sleep is only one part of the big picture. Serap lah sesuai Paraman, dekat tinggal dijelasnya. Paraman itu. Nah, jadi tidur itu menurut dia Dalton Smith tadi ya, Sandra Dalton Smith, dia itu psikolog ya, dia nulis buku Subconscious. Nah, menurutnya bahwa ya tidur itu hanya one part of the big picture. Jadi tidur itu hanya salah satu dari bagian atau gambaran besar istirahat. Jadi it's only one of the 7 type of rest. Bahwa tidur itu hanya satu dari sekian dari 7 macam istirahat. Many of us are going through life thinking we have rest because we have slept. Ya. Jadi banyak dari kita berpikir bahwa kita telah beristirahat karena kita telah tidur. Ya. Jadi kita banyak yang berpikir telah istirahat kalau sudah apa? Tidur. Ya. Nah, but in reality we are missing out on the other types of rest that we need. Tapi sebenarnya kita itu kenyataannya kita itu kehilangan jenis istirahat yang lain gitu ya, yang memang kita butuhkan. Karena tidur itu hanya menghilangkan capek fisik, sementara ya kita itu tidak hanya capek fisik ya. Nanti ada sekian type ya. Sehingga the result is a culture of high achieving, high producing, chronically tired, burnout individuals. Ya, hasilnya adalah orang yang berprestasi tinggi, jadi produktif, sangat produktif, tetapi merasa sangat lelah gitu. Ya. Many of us are suffering from a rest deficit. Jadi kebanyakan kita itu mengalami rest deficit. Rest deficit itu adalah ya kekurangan istirahat. Kekurangan istirahat. Kenapa? Because we do not understand the power of rest. Karena kita tidak memahami ya, tadi kekuatan istirahat, tipe-tipe istirahat, the type of rest. Kita tidak paham itu gitu. Jadi karena anggapan istirahat itu tidur, dan ketika kurang tidur dianggap kurang istirahat gitu ya. Nah, padahal nggak seperti itu gitu. Rest is the most underused chemical free space and effective alternative therapy ya, available to us. Jadi istirahat yang tidak hanya dimaknai sebagai tidur ya. Halo. Eyes on. Okay, eyes on me. Nah,
Jadi istirahat itu adalah satu terapi alternatif ya, yang paling efektif, yang secara gratis gitu ya. Terapi gratis buat kita ya, buat kita. Kenapa? Karena every activity you do requires energy. Setiap aktivitas kita itu membutuhkan energi ya. And most of that energy is not merely physical. Dan sebagian besar itu tidak hanya sebatas fisik gitu ya. Tidak hanya sebatas fisik. Nah, sehingga karena tidak hanya sebatas fisik, otomatis yang kalau capek kita bukan capek fisik, kemudian yang kita istirahatkanlah fisik, nah itu menjadi nggak connect, nggak matching gitu. Nah, sumber capeknya bukan fisik, tetapi istirahatnya istirahat fisik, yaitu tidur. Nah, itu menjadi nggak matching. Nah, sehingga bagaimana yang harus kita lakukan? The first step to wiring your rest deficit requires you to identify where you are using the most energy in your day. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tadi cara mengatasi rest deficit. Ini harus jadi satu ini ya, satu rest deficit itu kekurangan istirahat gitu ya. Jadi mengharuskan kita untuk apa? Mengidentifikasi energi yang paling banyak yang kita keluarkan itu apa? Ya. Apakah fisik kita, ataukah orang capek mental orang, ataukah capek emosional orang, ataukah capek sensorik orang, panca indera orang, ataukah capek apa itu? Tadi ada 7 types of rest tadi ya. Nah, jadi yang pertama identifikasi dulu, orang capek ngerasa capek kunaon dia ya. Nah capek fisik, nah capek hati gitu kan, nah capek mental, nah capek emosional. Jadi the first step apa tadi? Identify where you are using the most energy ya, itu satu. Nah, tulis satu dua hiji naon identifikasi apa, di mana. Nah, jadi langkah pertama untuk mengatasi defisit atau rest defisit istirahat ya. Langkah pertama untuk mengatasi defisit istirahat apa? Mengidentifikasi di mana kita menggunakan energi kita yang paling banyak. Kemudian apa? Then you can focus your attention on getting the type of rest. Setelah kita identifikasi ya sumber energi yang kita keluarkan dari mana gitu ya, baru yang kedua kita cari tipe istirahat apa yang kita perlukan gitu ya. Jadi getting the type of rest needed to restore those specific areas. Jadi tipe istirahat apa yang kita butuhkan gitu ya untuk memulihkan area tertentu yang tadi jadi sumber capeknya kita, sumber hilangnya energi kita gitu. Nah kemudian rest should equal restoration in one of the 7 areas. Istirahat itu ya tadi harus sama dengan restorasi di salah satu 7 area tadi ya. If your definition of rest is comprised of sleeping or lying on the couch, when watching the entire season of a TV series, you leave yourself open the chronic exhaust. Ya. Kalau kita menganggap bahwa istirahat hanya cukup tidur, hanya cukup berbaring, hanya cukup dengan leyeh-leyeh gitu ya, santai-santai, maka kita membiarkan diri kita itu mengalami kelelahan yang kronis. Jadi sebenarnya bukan itu gitu loh, ya, bukan itu. It is no surprise that the workplace is a major source of stress. Mungkin bagi kita merasa bahwa kadang-kadang di pesantren, tinggal di pesantren, belajar itu ada the major of stress ya, karena tadi salah mengartikan salah mendefinisikan dan salah mengambil solusi. Nah, kemudian
Jadi so once you identify that you have a rest deficit, setelah kita mengidentifikasi defisit istirahat kita, kemudian the next step is to learn about the 7 types of rest. Next stepnya adalah kita pahami 7 tipe daripada istirahat, ya. And how to get more of each of them, dan bagaimana kita mendapatkan lebih banyak dari masing-masing istirahat tersebut. Jadi ada 7 tipe, ya. Di 7 tipe itu tadi ada physical rest 1, jadi istirahat fisik, ya. Kemudian yang kedua ada mental rest, istirahat mental, ya. Kemudian ada lagi apa? Sensory rest, istirahat panca indera kita. Kemudian ada apa? Creative rest, ya, istirahat yang kreatif. Bersaudara tak? Kemudian ada emotional rest. Berapa? 5. Kemudian ada social rest 6, istirahat sosial. Kemudian 7, spiritual rest, istirahat secara spiritual. 1 apa? Physical rest, istirahat fisik. 2, mental rest. 3, sensory rest atau istirahat panca indera. 4, creative rest, istirahat kreatif, kita jelaskan. Terus emotional rest. Terus social rest. Kemudian spiritual rest. Rest itu adalah istirahat, ya. Nah, jadi kalau kita mengalami capek fisik, ya, kurang ningnya sok ningali orang tua anu tani macul, itu capek fisik, physical tired because of physical. Nah, sehingga yang diperlukan itu mereka apa? Physical rest. Anu capek fisik, itu yang diperlukan adalah istirahat fisik, ya. Jadi lamun sapopoe macul, maka malam itu tidur gitu, ya. Dan pasti akan nikmat tidur namun capek. Orang tas digawe fisik anu lebih banyak fisik, nah kan? Misalkan. Nah, tidur itu tepat karena apa? Ya mengistirahatkan apa? Badan kita, gitu ya. Nah, tetapi tadi kalau mental kita yang capek, ya. Jadi contoh misalkan di sini dicontohkan ya, ketika yang kita banyak masalah lah, taruhlah ya, masalah kita untuk usia kita mungkin masalahnya nggak jauh-jauh dari misalkan dengan teman, ya, atau dengan teman sekobong, dengan kakak kelas, dengan adik kelas, gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kan kita ngerasa capek gitu ya, capek dengan sesuatu, ada yang memang merasa capek secara mental gitu, capek secara mental. Nah, maka ketika capeknya itu bukan capek fisik tapi capek mental, gitu ya. Nah, yang dibutuhkan adalah mental
capek pikiran gitu ya. Yang dibutuhkan adalah ya istirahatnya pikiran. Nah, tinggal bagaimana cara mengistirahatkan pikiran? Ya. Macam-macam ya. Ada yang mengistirahatkan pikiran, ada yang senang dengan misalkan ini agak dekat ya antara capek pikiran dengan capek emosional ya, yang dengan yang tadi ya. Jadi mencapai pikiran, capek secara emosional gitu ya, maka yang dibutuhkan adalah tadi mental and emotional rest. Caranya beda-beda. Contoh orang ayeuna mencapai pikiran ya, pikiran orang capek sok disarekeun kadang hese. Nah, justru malah jadi susah tidur. Nah, yang orang mah bisa makana naon lamun ya bagi non muslim mungkin akan melakukan berbagai cara untuk menghilangkan capek pikiran dan capek emosional. Bisa go on vacation ya, bisa liburan gitu. Nah, tetapi kadang-kadang liburan juga ketika ada masalah tidak menyelesaikan. Nah, bagaimana cara kita? Ala bidzikrillah tatmainnul. Nah, cara kita menzikir. Nah, sehingga kalau kalian sebenarnya betul cara zikirnya dan dinikmati betul-betul, itu bisa sebenarnya mengistirahatkan mental dan juga emosional kita. Tapi syaratnya tadi zikirnya harus benar, zikirnya harus sesuai dengan ketentuan. Sok capek pikiran, capek perasaan, emosional, capek pikiran, capek perasaan. Liburan bisa jadi ya mungkin, tapi tidak mesti itu menjawab permasalahan. Tetapi ketika capek pikiran, capek perasaan, kurang ambil wudhu, baca Quran, ambil wudhu, zikir, ngambil wudhu, kemudian sholat malam ya. Itu sebenarnya part of mental and also emotional rest. Jadi mencapai pikiran ulah kalah ayeuna sare we hese sare. Ada udang sare ge angger naon? Angger kalah puyeng kalah rieu. Tapi jang urang mah sebagai muslim, buat kita sebagai muslim ketika capek pikiran lain fisik, capek hati emosional, maka yang sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah dengan betul-betul menghayati wudhu nu bener, baca Quran, wudhu nu bener, sholat minta sholat hajat ka Allah, doa ka Allah, wudhu nu bener, zikir nu bener. Itu sebenarnya obat dari mental and also emotional rest. Itu udah bagian dari sebenarnya kita sudah ada itu ya, orang ngerasa capek pikiran, ngerasa iya, namun dihayati. Nah, masalahnya adalah karena tahajudna adalah dipaksa oleh orang lain, diundang ke dia. Karena ngaji Quran adalah kita menganggap itu rutinitas. Karena zikirnya dianggap sebagai rutinitas, jadinya ia tidak jadi part of mental and also emotional rest. Ya. Coba naon timbul ketika masalah pikiran orang keberat pemikiran ya. Anu sholatna urang, wuduna urang teu dititah dan bukan rutinitas, itu akan jadi obat, akan jadi solusi. Nah, masalahna urang mah kan maca Qur'ana dianggap sebagai rutinitas, padahal itu timbul dari kesadaran, kemudian kita ini kan untuk tadi menyelesaikan permasalahan yang ada di pikiran kita, menyelesaikan permasalahan emosional kita, itu akan jadi obatnya sebenarnya. Dan itu bagian daripada mental and emotional rest. Iya tafsiran abinya deh, si iya mah nyontok kena naon begitu ya. Jadi intinya ketika pikiran menurut si Smith ya harus apa? Dia slow down long enough to calm his mind. Intinya
menurut dia mah ketika memang mental kita yang kena, pikir orang teh capek pikiran ya, yang harus kita lakukan adalah menenangkan diri. Bahasa dia begitu ya. Jadi slow down long enough to calm his mind. Jadi ketika orang capek pikiran ya, pok ayeuna aduh wisuda saya udah beli misalkan ya, orang ini candi wisuda batu akan capek tenawan pikiran kan. Nah maka yang harus kita lakukan apa? Slowing down our mind ya. Sekali naon ya ditenangkan pikiran orang nah. Jadi mun capek pikiran sare itu bukan jawaban ya, karena tadi sleep is part of hanya bagian daripada rest, dan rata-rata sleep itu hanya untuk physical rest ya. Meskipun bisa jadi ada yang hilang, kalau memang bisa hilang dengan tidur pikirannya, tapi rata-rata kan justru kalau kayak sare ketika memang pikiran bermasalah ya. Intinya menurut dia apa? Calm his mind, calm our mind. Jadi tenangkan pikiran kita. Acara nenangkeun urang mah kana dzikir, wudu bener, ku salat, ku maca Quran gitu ya. Nah. Kemudian ketika sensory rest, ketika panca indera orang mengalami sensory overload syndrome ya. Kalian mungkin yang di sini tidak bisa, tapi kalau merasakan yang sensory itu overload syndrome itu kalau yang hidup di kota besar, merasa lelah dengan penat dengan macet, penat dengan kesumpekan perkotaan. Tapi bisa jadi mungkin kalian pun sama ya, penat misalkan di Kobong dengan hiruk pikuk kobong misalkan. Nah caranya apa? Kalau sensori kita yang ini, coba ini obatnya adalah sensory rest adalah simply as closing your eyes for a few moment in the middle of your busy day. Kur hektiknya, misalkan kur capek, kur hektik nya di Kobong wapak kur gitu orang ngerasa gitu kan, terbiasa. Orang yang tidak terbiasa dengan hektik na Kobong misalkan ya. Kemudian kita coba tutup mata, kemudian pikiran orang, kemudian ieu orang nya kan kumaha yang film-film ya aiker ya padahal ya ada dalam keramaian, tetapi dia coba menenangkan dengan menutup mata, menutup telinga, kemudian ya hanya di bahasana as simply as closing your eyes for a few moment ya, sesimpel kita tutupkan mata ya, kemudian apa ya, in your middle of your busy day, ketika hektik capek sesekali tutup mata, kemudian yang menggandeng ya tutup telinga ya, gitu karena istirahatin lah pokoknya namanya. Jadi istirahatin lah gitu ya, istirahatin lah coba ya. Iya mungkin orang ya, tapi sok pernah penat na macetnya, macet kur iya. Nah mobil cukup seret kursi lah sabar menit weh. Itu bagian daripada sensory rest, mengistirahatkan panca indera kita. Ya mungkin pusing misalkan ningali kumah hektik na Kobong gitu kan. Nah kasus orang di Kobong, nah coba sekali gitu. Iya we pokoknya mah naon yang menurut ku bantal itu ya, tutupan ku bantal plak begitunya. Iya we ku bantal gitunya. Kemudian ya beberapa detik ya, beberapa menit aja, lain kudu terus terjadi sare ya. Beberapa menit itu apa? Mengistirahat, bisa dikatakan sebagai sensory rest, mengistirahatkan sensori kita. Jadi ya, mata tutup ya kieukeun atau tutupan kunaon gitu nya. Nah, itu sensory rest. Atau tadi mental rest juga bisa orang naon mencatat pikiran-pikiran orang mengganggu misalkan naon lain orang teh keur keheul misalkan ya. Coba we ka keheul eta ngambek urang, tuliskeun ngambek ya, tuliskeun ke kertas, kemudian soehkeun buang. Ya. Itu bisa juga bisa melegakan orang. Ya. Orang tehnya keur misalkan naon penat, tulis kepenatan orang teh.
tuliskeun namanya kurang teh penat teh kunaon, kemudian soe lung. Nah itu rasakan coba, akan kepenatan orang akan sedikit hilang ya. Atau bisa juga dengan curhat ya kan, sok aya anu ketika orang boga masalah ya dicurhatkeun ka batur gitu kan, agak sedikit plong ya. Mau nanya tuh biasa curhat, tadi tuliskeun we na kertas naon, tapi soe setelah itu, karena itu kan masalah kita. Nah anggap itu masalah sudah kita tumpahkan masalah kita pada kertas tersebut, kemudian kertasnya sesuai kurang, alungkeun bahkan bisa duruk piceun, dan kita harus merasa bahwa masalah kita hilang dari kita karena kita sudah memindahkan masalah yang ada di otak, yang ada di emosi kita pada kertas tersebut, kemudian lempar ia, bakar ia, hilangkan ia ya. Sok rasakan ketika orang keur ngerasa iya ya. Misalkan ngan ulah ieu makalah naon ditunda kertas atau ketika orang macan itu jadi inget nih masalahnya gitu. Di kunaon disosoe, dipiceun, diinjek-injek, piceun kana tong sampah. Duruk gitu ya. Nah, sehingga setelah itu kudu niat urang ngabuang masalah urang. Ya, niat urang ngabuang masalah urang. Nah, kalau creative press itu terkadang beda-beda di sini istilahnya. Jadi ada satu cara kreatif anu bisa membuat orang istirahat anu beda-beda. Contoh, anu resep ngagambar, istirahat teh ku ngagambar gitu. Jadi dengan ngagambar ia merasa bisa calm down gitu dengan ngagambar. Kalau ada yang seneng gambar, aya anu kreatif press teh misalkan ku nyanyi, misalkan nyanyian gitu kan, ku nyanyi jadi hilang, merasa enjoy kembali dengan nyanyi. Aya anu kreatif press teh misalkan dengan sok beda-beda kan ya, itu tergantung masing-masing. Aya anu misalkan bahkan cukup hanya dengan ngogorobok sing tarik gitu kan, aya mungkin ya. Jadi ngan tutupan yang tegane ke baturnya jadi keluarkan kepenatan orang yang bisa ke kurang apa orang tanya, atau misalkan ya gitulah beda-bedanya. Aya nuku ngagambar, aya nuku nyanyi, aya nuku naon, aya nuku ngagorowok, aya nuku macam-macam. Nah itu creative press. Pokoknya apapun yang bagi kita ngerasa dengan melakukan itu, kita itu bisa tadi sama dengan istirahat gitu ya. Sama dengan istirahat, itu creative rest ya. Tapi kadang-kadang juga dengan disebut appreciating the beauty of nature, kurang ningali pasawahan kan, sesekali ngerasa enjoy kena itu ya, ngerasa orang tadi ningali sawah, ningali naon, ningali ke dia kan gandeng ke tukang ningali sawah gitu ya. Itu creative press ya. Nah, kemudian mau di social rest. Social rest ya memang kalau orang-orang sekeliling kita positif, itu ada aura positif ke orang. Tetapi kalau orang-orang sekeliling kita negatif, itu akan ada aura negatif. Maka terkadang ada orang sekali kan ingin menyendiri. Nah, social rest itu ketika kita merasa bahwa sekeliling kita itu memberikan sesuatu non negatif ke diri orang. Jadi naon ieu misalkan ieu ngajakan sarek, ieu urang teh yang diajar contohnya, yang diajar ya. Ieu cong ulin we, ieu cong sare we, ieu cong nyeuseut we. Kemudian urang teh naon ngerasa bahwa orang-orang di sekeliling urang teh tidak mendukung ayeuna kita. Mata social rest itu apa? Ya tadi make time for friends who want nothing more than to be in your presence and eliminate those relationships that are just virtual from being your priority and prioritize face-to-face relationship. Caranya adalah ya
lain berarti menyendiri sesorangan ya ngan tadi berupaya menemukan seseorang anu memang bisa memberikan positif bagi kita gitu. Memang mun bisa mah mun semacam non meditasi lah gitu ya, jadi keluar dari hiruk pikuk naon iya di urang masih hese dah ya, mun lamun di imah makan misalkan ku ngerem sorangan di kamar krek gitu kan, nah jadi mah hese ngerem ya. Ulah di bisa bau ya. Lain aya lain ieu malah stres bau tai. Gitu ya. Jadi naon social risk ya terkadang ya gitulah ya. Naon ketika semua di sekeliling kita merasa negatif, nah tapi di pesantren maka ada positif semua ya. Artinya teman-teman kita dan lain sebagainya ngajak ke karena kehadean gitu kan. Tapi ketika merasa seperti itu maka social rest adalah berhenti sejenak, kita meluangkan waktu untuk sendiri. Nah, spiritual rest ketika tadi itu semua itu kan masih kita ternyata tidak bisa mengistirahatkan diri kita ya. Maka jalan yang paling bisa kita lakukan adalah spiritual rest. Tadi ngadu orang ke Allah ya. Sujud orang di sepertiga malam ya. Atau nikmati ayeuna tilawah Quran, pokoknya ayeuna munajat ke Allah. Nah, spiritual rest itu munajat ke Allah ya. Munajat ke Allah. Nah, si ini jadi intinya sleep alone would never restore us to the point where we feel rest ya. Jadi tidur saja itu tidak akan pernah bisa mengembalikan kita ke titik di mana kita merasa beristirahat. Jadi itu cukup kusare itu yang namanya. Nah, yang paling mungkin bisa kita lakukan apalagi bagi kita yang tinggal di pesantren adalah apa? Spiritual rest. Ya. Adukan semua masalah kita, baik pikiran, baik emosi, baik fisik, lelahnya fisik kita, lelahnya pikiran kita, lelahnya emosi kita, capekna hati orang, capekna orang di lingkungan sosial orang, adukeun ka saha? Allah Subhanahu. Tong kalah mulang, ya. Mulang bisa jadi kalah jadi tambah masalah. Kenapa? Pulang tanpa izin jadi masalah. Ke rumah orang tua malah tidak bisa memahami masalah kita, yang ada justru tambah masalah. Nah, yang bisa menjawab itu hanya apa? Hanya siapa? Allah Subhanahu. Sehingga ya dari sekian ya rest ya, spiritual rest yang harus betul-betul kita terus lakukan ya, agar tadi penat kita, lelah kita, capek kita ya, itu kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi capeknya kita itu dalam belajar, capeknya kita itu dalam thalabul ilmi, capeknya kita itu dalam kebaikan. Ketika capek dalam kebaikan, hati kita bisa menyikapi itu semua menjadi wasilah kedekatan kita kepada Allah. Maka raga capek, fisik capek, pikiran capek, emosi capek, itu bisa sirna. Karena apa? Jiwanya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rest revolution ya. It's time for rest revolution. Itu sekian type of rest ya. Nah, tetapi sebenarnya ya tulisan Nabi yang besok subuh ya, sebenarnya ketika kita hidup di dunia, apa sih yang gak capek ya? Naon sih itu capek? Loba pagawean capek, pagawean capek, banyak aktivitas capek, tidak ada aktivitas pun capek, nganggur gitu kan capek, sok sare besok sapopoe capek kan, capek sare sapopoe capek. Apapun aktivitas selama di dunia pasti ada capek ya, ada capek. Nah, sehingga masalahnya bukan di capeknya, masalahnya bukan di lelahnya. Begitupun dengan kalian belajar,
ada jelas ada ungkapan ya, barang siapa yang tidak mau merasakan lelahnya dalam belajar, maka siap-siap dia akan merasakan nikmatnya kebodohan. Urang hayang teu ayeuna naon bodoh hayang pun. Urang hayang teu ayeuna teu boga ilmu. Nah, maka harus siap dengan lelah gitu ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang tepian. Ayeuna masa urang naon bersakit-sakit dahulu, bersenang-senangnya nanti di akhirat kemudian gitu ya. Di lamun urang ayeuna mung capek. Jadi masalahnya sebenarnya bukan capeknya, tetapi cara kita menyikapi capek. Nah, besok Abi nulis kurikulum kebahagiaan gitu ya. Nah, jadi caranya adalah capek itu bisa kita rubah dengan penyikapan yang benar ya. Raga boleh capek tapi jiwa tetap bahagia. Bisa gitu, bisa? Bisa tuh? Bisa. Ya, bisa. Aya carana, aya kurikulumna. Ya. Aya carana. Sok aranjeun ayeuna ya, aranjeun ayeuna capek ra. Wow. Tasubuh ayeuna naon? Tahajud, kemudian baca dzikir, baca waqiah, baca yasin, qobliyah subuh, dzikir, baca Quran, hafalkeun Quran, kemudian makan, minum. Nah, tapi kunaon ayeuna urang ngerasa capek, padahal sok bandingkeun ya, abi ngabandingkeun. Ya. Di kita itu istirahatnya 6:30 sampai 8:30. Berapa jam? 2 jam. Kemudian jam 11:30 sampai jam 1 berapa jam? Kadang jam 11 ya, berarti 2 jam. Kemudian habis asar kalau jam 4 sampai maghrib berapa jam? 2 jam. Kemudian jam rata-rata sampai jam 9 di kita. Di pesantren lain kegiatan aktivitasnya itu ya, mereka sekolah dari jam 7 keluar jam 2, jam setengah 3. Kemudian dari jam setengah 3 langsung pulang ke asrama, jam 3 asar, setengah 4 masuk ngaji lagi sampai jam 5. Jam 5 paling makan, mandi pun itu pun wah ya pak katanya. Kemudian maghrib ngaji lagi sampai jam berapa coba? Sampai jam 10 ya. Sok bandingkan di pesantren saya ya. Anu jam sekolahna iya ya. Bandingkan itu sebenarnya kita itu banyak istirahatnya, tapi kunaon urang ayeuna ngeluh capek. Nah, asumsi abi karena kita menerapkan metode tadi kompetisi dan kompetensi. Kalian pertama harus bisa selesai under pressure gitu ya, dalam tekanan harus selesai metode kiroati. Setelah selesai metode kiroati, kalian dalam tekanan harus selesai metode amsilati. Nah, setelah itu kalian dalam tekanan harus hafal Quran, kemudian kitab kuning, kemudian itu bisa jadi karena tadi merasa ada dalam tekanan itulah yang membuat kita sebenarnya lelah. Padahal aktivitas di Rodotul Irfan itu banyak sekali tadi waktu-waktu istirahatnya dibandingkan dengan pesantren-pesantren lain. Kalian silakan bandingkan. Abi sudah membandingkan dengan pesantren-pesantren sekitar kita aja. Abi sudah membandingkan. Bahkan aneh, heran sih nah. Di Rodotul Irfan teh loba istirahat nah, tetapi ini ayeuna barudak ngerasa capek. Bisa jadi tadi capeknya adalah bukan karena kalau secara fisikal tadi kita banyak istirahatnya, tetapi mental, pikiran, kemudian emosional kita lah yang mungkin capek. Kenapa? Karena tadi kita dikejar. Nah, maka salah satu cara abi ya, agar kalian tidak terbebani secara pikiran, abi akan coba di tahun ini ya, itu jadi kiroati itu kan abi tetap ngasih waktu 1 tahun, itu pun dengan amsilati 1 tahun. Nah cuma ya, kalau biasanya yang belum lulus sampai tingkat korcap itu tidak diwisuda, nah dia akan coba tahun ini pokoknya 1 tahun mas semuanya pokoknya akan diwisuda. Tapi hanya beda-beda tingkat. Ayah berada lebih ke mana? Ke korcap. Ayah lebih wisudanya tingkat lembaga wisudanya. Supaya apa? Supaya dari
tidak terbebani secara pikiran, nucan kawi sudah terbebani gitunya. Kemudian juga Kak Abi akan menyerahkan pada kalian sesuai keinginan kalian. Pokoknya nama Abi mere waktu 1 tahun, rek lulus mangga, lulus terserah kalian. Jadi akan menyerahkan pada kalian. Supaya apa? Ya sama, kita pun gurunya yang menjadi terbebani gitu ya, karena kalian harus lulus dalam setahun. Kalian pun masih terbebani. Jadinya nggak enjoy gitu kalian menjalaninya. Nah makanya sekarang apa? Abi akan coba ya. Pokoknya mah tong teh 1 tahun terus diajar 1 tahun mah tingkat minimal tingkat lembaga kalian akan wisuda. Mun mudah wisuda kalian pasti akan wisuda. Namun mudahnya wisuda. Nah, tinggal masalahnya apakah kalian akan mengejar itu? Nah, tapi itu nantinya akan timbul dari diri kalian sendiri. Yang berenur rajin nu daek bisa berat sampai ke tingkat korcap. Anu teu rajin teu daek yang berenang hanya sebatas lembaga saja. Cendah hayangna sakit lah orang masa sakit ya silahkan. Tapi enjoy menjalani nah gitu ya. Supaya naon? Supaya tidak under pressure. Supaya kalian tidak dalam tekanan kudu lulus sekian. Nah, hayang abi gitu. Hayang abi kalian enjoy ya. Enjoy menjalani sekian tahapan-tahapan di sini. Nah, Abi melihat kenapa di pesantren lain kan tidak diuji publikan, ya. Kemudian juga tidak dalam tekanan bahwa harus ini sekian, harus sesuai, harus sekian. Jadi ngaji paling ya ada ujian, tapi ujian tulis kan area anjir bisa diujian, bisa diantepkeun kan. Ya. Bahkan mungkin aya jawaban rek ngaco, jawaban kumaha ya aya nu teu ieu gitu kan. Nah, jadi tingkat pressure tina ujian tulis itu jeung ayeuna uji publik memang jauh gitu. Nah, tapi bukan berarti Abi akan menghilangkan uji publik, akan ada, tetapi bagi mereka yang menjalani dengan yang sampai pada tahap akhirnya yang menjalannya dengan enjoy gitu ya. Nah, jadi berapapun dan Abi pun ke Abi lagi capek. Nah, merukan Abi teh capek pikiran anak, yuk sampai ke mana barudak pikir hati, sampai ke mana amsiat, merukan teh capek pikiran anak. Riuh sih hati pikiran anak. Ya. Jadi semuanya tidak enjoy. Nah, Abi ayeuna yang nu ngajar yang enjoy, aranjeun enjoy, jadi tidak nepi ka kudu khatam. Ayeuna namanya tetap terplanning, tetap ada planning, tetapi dijalani dengan enjoy. Beda tuh, karasa tuh beda nah, kayak kan, naon obrolan Abi, ya bisa tuh ngabedakan aranjeun, bisa tuh ngabedakan. Yang satu mau misalkan, pokok nama kudu nepi ka dieu, kumaha wae carana, saya kan wah, bak gitu ya, naon bebeakan urang tanya. Nah, yang satu, aya ieu nu A, ya kamari gitu, nah ayeuna B naon? Silahkan sekemampuan sabisana sok jalani. Beda tuh. Ya, sok jalani nepi ka mana we? Lulus alhamdulillah, nepi ka korcap teu lulus yang minimal berarti sudah tingkat lembaga gitu ya. Tapi Abi berharap kalian tadi menjalaninya secara enjoy. Begitupun dengan amsilati ya. Nah, jadi sehingga nanti kelas 7 sekarang sampai manapun ya kiroatinya. Nah, ke kelas 2 itu udah otomatis langsung amsilati. Cenah aya nu dabi penasaran dia untuk ka korcap mah. Berarti kan timbul dari keinginan sendiri. Silahkan sorogan di luar waktu yang ada. Tapi itu kan hasil apa? Kesendiri. Itu mah tapi aya waktu nu ieu nya, misalkan kita dari jam 9 sampai jam 9, nanti kita sediakan jam 9 sampai jam 10. Tapi nu hayang teu dipaksa. Yang sekarang kelas 7 misalkan kiroatinya belum sampai korcap ya, Abi tidak akan mewajibkan kalian harus sampai korcap. Sampai situ aja ya silakan, sekemampuannya sampai situ ya. Nah, tetapi bagi mereka yang ingin dengan kesadarannya pribadi, dengan kesadarannya sendiri hayang lebih ke korcap ya, Abi akan nyediakan waktu spare jika jam 8 jam 10 jam sorogan istilahnya. Hayang wae silahkan, embung wae gak masalah. Nah, jadi easy going ya. Bikin Abi ayeuna tidak berambisi kalian harus lulus kiroati sampai kocak. Abi tidak berambisi kalian harus lulus amsilati sampai nanti dites apa ya enggak.
Nah, sekarang Abi ingin kalian dengan penuh kesadaran agar kalian enjoy menjadi mampu. Nah, silahkan jalani. Mampu supaya naon? Supaya aranjeun tidak under pressure, supaya kalian ini tidak lelah pikiranna. Teu ngerasa capek gitu tanya. Da ayeuna capek pikiran itu karena awak ya leuleus. Capek hati karena ieu gitu. Nah, Abi ingin kalian enjoy. Ya, kalian pokoknya mah cenah ayeuna bahkan mun ekstrim banyak, lebih ka ekstrim. Misalkan Abi hanya menyediakan kurikulum waktu dan ieu ngaji henteu ge mun ekstrim ting gitu banyak. Nah, aya misalkan beberapa pendidikan di barat kayak gitu. Kita mau ambil course atau tidak ya silakan. Tapi masalahnya adalah nyamun teu ngambil ya berarti urang teu meunang nanaon gitu. Bisa kasar lo bisa naik sarewe di gobong bisa aja. Tapi itu terlalu ekstrim ya. Nah, terlalu ekstrim. Jadi apa supaya supaya belajarnya kita itu dengan kesadaran sendiri. Karena beda loh ya, belajar dengan kesadaran sendiri dengan belajar dipaksa oleh satu sistem, dipaksa oleh orang lain tadi beda. Ketika eksternal yang memaksa dengan internal diri kita yang itu beda. Ya, eksarewe mah enggak, ek nunutan mah enggak. Ek nunutan mah enggak. Artinya kayak gitu ya, silakan. Jadi Abi ayeuna lamun kalian mudah wisuda unggul, kalian minimal pasti akan diwisuda minimal tingkat lembaga. Ya kalau hanya sebatas pengennya kayak gitu ya, silakan. Intinya apa? Abi tidak akan menekankan sekarang, tidak ada tekanan buat kalian, tidak ada paksaan buat kalian harus lulus sampai korcap. Kalau kalian ingin lulus ya kalian harus berupaya. Teu hayang we lulus urang mek santai we silahkan. Abi ek nyobaan dinya, ek nyobaan. Ya. Supaya apa tadi? Supaya apa? Tidak ada tekanan dan paksaan. Cik hayang nyamu, hayang tina kesadaran sorangan aranjeun. Begitupun amsilati, begitupun waktu hafalan Quran ya. Abi tidak akan mewajibkan kalian. Abi tetap akan ada waktu hafalan Quran setiap pada subuh sampai 6:30, tetapi Abi tidak mewajibkan kalian harus store. Nu penting naon cicing di dieu ek ngapalkeun, rek sarek naon penting mah eta naon gunakeun terserah kalian mau gunakan. Yang penting Abi sebagai lembaga menyediakan waktu untuk kalian menghafal Quran. Ek ngumpul murojaah ngumpul silahkan, rek ngumpul ayeuna naon storan tetap silahkan. Biasanya kan Abi target harus sekian, ayeuna diharuskeun kitu oke lah, sikalah capek sok sadaek nawe. Yang penting Abi secara lembaga sudah menyediakan waktu untuk kalian menghafal Quran. Cik hayangnya kumaha supaya naon ngapalkeun Qur'ana jadi enjoy. Tidak ditekan oleh satu naon, tidak ditekan oleh target ayeuna sok sakamampuna. Ya, kemampuan. Mampu murojaah unggul sok murojaah unggul. Mampu nambahan seayat silahkan. Teu mampu teu nambahan tidak apa-apa, enggak masalah. Yang penting Abi akan menyediakan apa? Waktu untuk kalian menghafal Quran. Abi menyediakan waktu belajar 1 tahun untuk qiraati, belajar 1 tahun untuk amsilati, kemudian belajar kitab kuning, belajar bilingual. Seberapa capaian kalian, itu tergantung kalian. Karena Abi ingin kalian menjalankan semua kurikulum tadi itu dengan kesadaran sendiri. Dengan apa? Di nu hayang wae cenah bisa ya berarti dia akan semangat. Teu hayang bisa cenah ya terserah kalian. Karena di usia kalian ini sudah bisa cukup untuk memilih. Sama hanya ya kan Abi kan SMA silakan. Kalian mau di sini silakan, mau dimanapun silakan. It's all your choice. Abi tidak akan memaksa kalian dimanapun, ya mau apapun, silakan. Silakan. Karena ya kalian sendiri nanti akan mengurusikunya. Kalian sendiri nanti akan merasakan.
cenah ranjeun teu lulus teu ieu teu sesuai ieu ya silakan, dan dibuktikan ditarget ditekan kalah naon, kalah capek, akhirnya naon, akhirnya sok cobaan lah sok naon dengan kesadaran sendiri. Pokoknya kami menyediakan waktu, kami menyediakan kurikulum, ya kalian lulus kalian tidak, ya, kalian it depends on you, tergantung kamu, tergantung kalian. Hayang lulus ya bener semangat, teu hayang lulus ya silahkan sok santai-santai we, yang penting ayeuna ulah balik cicing gitu ya. Ini akan membuat kalian enjoy, mun abdi kitu kan jadi enjoy itu aranjeun. Enjoy itu. Cobaan ya. Sok abdi ayeuna moal target, moal maksa, moal ieu, sok silakan. Nah, silakan. Sepakat mun kitu ayeuna urang cobaan? Sepakat tuh? Sepakat tuh? Oke, nya cobaannya. Yang penting waktu seperti biasa, jadwal hanya saja kita sebagai guru ya tidak akan mempressure kalian, tidak akan menekan kalian, enggak, sesuai kemampuan kalian besok. Ya. Jalani sesuai kemampuan kalian. Ya. Tapi yang pasti tadi ngancik perasaan abi, ya. Perasaan abi ketika orang ngelakuin enjoy, kan kadang-kadang orang wakilnya sifat orang kadang-kadang keur dititah mah dipaksa orang tembung, tapi ketika kahayang sorangan mah enak gitu kan. Contoh lah sholat keur di imah, di sholat kan gerak sholat kadang-kadang kan jadi umum kan, bener tuh. Tapi ketika dititah mah kan kadang-kadang kesadaran sorangan mah sholat iya. Tapi ada mau makalah nitah jadi kami jadi embung masuk kayak gitu kan ya. Bener tuh sebab abi kadang-kadang ngerasakan hal semacam itu gitu, ya. Ketika ayeuna mah haji bisa Ipan terus anu jangan suka kaji itu purun, tapi ketika ayeuna teu dikitukeun mah urang teh kerjakeun sesuai. Penting tadi tetap aya guidance tetap ada ya, bimbingan tetap ada ya ada, tetapi abi ingin kalian enjoy ngajalani. Nah, bukan karena ditekan oleh abi harus ini harus itu. Kalian mau tamat sampai manapun pergi rohati selama 1 tahun gak masalah. Kalian sampai manapun absidati gak masalah. Kitab kalian gak, pokoknya kalian yang penting apa? Kalian jalani tapi step-step tapi sesuai kesadaran kalian. Cik abek nyobaan ya. Nyobaan kira-kira ini akan melebihi ekspektasi abi atau tidak. Kalian pun sama, coba tetap lakukan seperti biasa, tetapi lakukan dengan penuh kesadaran, lakukan dengan penuh dengan enjoy, dengan enjoy. Coba ya, dicoba ya. Setiap berapa manten? Siap dicoba, siap? Tadi yang penting naon hati orang coba sing naon tadi mun bahasa selalu bahasa kan di sini senang di sana senang gitu ya. Jadi orang sing enjoy jalani sing senang ya, sing dengan naon itu, dan itu kadang-kadang dari apa? Dimulai dari apa? Dari cara pikiran kita menyikapi sesuatu ya. Cara hati kita dari menyikapi sesuatu. Jadi masalah kan itu tidak bisa kita kontrol kadang-kadang ya. Yang bisa kita kontrol apa? Diri kita sendiri. Makanya tadi kenapa ada tutup sensory rest? Orang lain yang hektik, wah itu kan tidak bisa kita hentikan. Tetapi mata kita, diri kita bisa cicing, istirahat. Kita tidak bisa mengistirahatkan orang lain, tetapi diri kita bisa mengistirahatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaksa orang lain membahagiakan kita, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita merasakan, memaksa diri kita sendiri untuk bahagia.
Jadi eksternal itu misalkan bukan yang bisa kita jangkau adalah kita tidak bisa merubah, Abi tidak bisa merubah kalian, merubah orang lain. Yang bisa merubah kita adalah diri kita sendiri. Ya. Dan Allah tentunya. Maka sekarang belajar kalian untuk memulai mengerjakan semua aktivitas dengan kesadaran kalian sendiri, dari hati kalian sendiri. Ya. Jadi cobaan. Dicobaan. Maka Nabi akan mendatangkan psikolog. Ya. Kita akan membahas namanya disiplin positif. Ya. Disiplin positif. Tangke kumaha peraturan pesantren ogenan anu sifatna punishment, anu sifatna ayeuna humiliating. Itu akan coba kita hilangkan. Ya. Abi ingin kalian betul-betul ya, di sini kalian merasa bahagia. Nah, maka sekarang sok ngumpul kertas, tulis na kertas. Ini saran gak perlu pakai nama, ya, gak perlu pakai nama, tulis na kertas. Apa yang kira-kira bisa membuat kalian bahagia tinggal di pesantren ini? Ya. Jadi tulis na kertas. Apa yang bisa membuat kalian betah dan bahagia tinggal di pesantren ini? Sok. Ya. Kayak kumpulkan, abi mau apa ulah di ngaranan, ulah di abi teu apa tulisan aranjeun. Ulah tinggi ngaranan. Coba abi ingin tahu apa yang bisa membuat kalian merasa betah dan bahagia tinggal di pesantren Nurul. Itu aja. Ya. Tuliskan dalam kertas, nanti dikumpulkan. Abi akan baca insya Allah satu persatu. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa membuat kalian betah dan bahagia tinggal di pesantren, belajar di pesantren Nurul? Iya, Pak. So. Abi tidak akan membicarakan masalah, tapi yang Abi ingin cari adalah solusi. Ya. Masing-masing ulangannya batur. Ya. Tanya batur. So, based on your heart. Ya. So, sesuai dengan isi hati kalian. Tulis di kertas, kumpulkan apa yang bisa membuat kalian betah dan bahagia tinggal di sini, atau poin-poin apa saja yang kira-kira membuat bisa kalian betah dan bahagia tinggal di sini. Karena tujuan pendidikan itu harus membahagiakan. Kalian harus bahagia. Tuliskan, ini kumpulkannya. Nah, closing statement Nabi ya, kami semua ya, dengan segala kekurangan kami, Abi, para pengurus dengan karakter yang berbeda-beda ya. Abi memang bukan stand up komedian yang bisa membuat kalian tertawa terbahak-bahak ya. Tetapi yang kami bisa lakukan adalah berupaya agar kalian bisa bahagia. Sekali lagi, yang Abi akan upayakan saat ini adalah kalian harus bahagia. Raga boleh capek, tapi jiwa kita harus bahagia. Sok tuliskan faktor-faktornya, mau dibaca insya Allah ya. Dan Abi ingin melihat tawa-tawa kalian, senyum-senyum kalian ya, bahagia menjalani masa belajar kalian di Rodatul Irfan. Tutup ulangnya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.